semuanya, perkenalkan nama saya Gita Mestari, NIM 2103060096. Saya dari Prodi Peternakan C, dan di sini saya akan membahas tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Vidi. Tugas pertama yang berjudul Interpretasi Sistem Komunikasi Pemerintah dalam Pengelolaan Breeding Center Kambing di Kaligasing di Purworejo. Sumber jurnal yaitu Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017 yang ditulis oleh Hardika. Abstraknya yang pertama ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana interpretasi sistem komunikasi pemerintah dalam memanajemen sistem komunikasi untuk peternakan kambing Kaligersi di Kabupaten Purworejo. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kasus eksploratif. Populasi pemerintah ini adalah di Kabupaten Purworejo sebagai pusat budidaya kambing Kaligersi. Sampel penelitian di Kabupaten Kaligersi, Gebang, Benar, dan Bruno. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi antara sistem komunikasi dan sistem politik di VCB belum mendukung pembuatan informasi yang lebih efektif. Tugas kedua yang berjudul Pakan Sapi dari Limbah Sawit Bikin Peternak Makin Cuan. Sumber berita dari Detik News yang dirilis oleh Nurkolis Ma'arif pada Rabu 8 September 2021 pukul 12:37 WIB. Foto yang diambil oleh Rengga Sencaya. Kesimpulan dari berita ini, salah satu kegunaan limbah sawit terutama di bagian pelepahnya ialah sebagai pakan ternak sapi. Pemanfaatan pelepas sapi ini bahkan menekan biaya produksi pakan untuk peternakan sapi. Selengkapnya, selain itu, sapi yang diberi pakan hasil fermentasi dari pelepas sawit dapat gemuk lebih cepat dan memiliki daging lebih halus serta tanpa lemak saat dimakan. Hal ini dirasakan oleh kelompok sapi SSC Farm Sepupu Jaya Desa Harapan Jaya di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain dapat menekan biaya pakan, menurut SSC ada juga timbal balik antara peternak sapi dengan petani sawit. Biasa petani sawit mengambil kotoran sapi yang digunakan untuk pupuk, sedangkan peternak sapi akan mengambil limbah sawit yang digunakan sebagai pakan. Nah, adapun dampak positif dari berita ini, yang pertama, peternak akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Yang kedua, berkurangnya limbah pelepas sawit di Desa Harapan Jaya di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sehingga warga akan hidup lebih nyaman. Yang ketiga, berkurangnya limbah kotoran sapi yang menyebabkan pencemaran lingkungan karena diambil oleh petani untuk dijadikan sebagai pupuk. Strategi yang digunakan yaitu adalah strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuasi, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Tugas ketiga mengenai strategi dan pemeliharaan ternak dalam rangka peningkatan dan produktivitas ternak domba wijen Semarang. Sumber jurnalnya yaitu Jurnal Undip dan penelitinya Sudiono Marzuki. Fungsi 5P, yang pertama ada perencanaan, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan konservasi dan strategi pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan. Yang pertama, adanya kebijakan perwilayaan ternak. Yang kedua, telah diaturnya teknik pelestarian ternak rakyat melalui metode pola peer. Yang kedua, persiapan, yaitu pembagian wilayah sumber bibit, wilayah produksi, dan wilayah konservasi. Adanya sarana dan prasarana dalam kegiatan seperti pembangunan kandang, sarana recording, pembangunan embung, alat dan mesin peternakan, dan kesehatan hewan, pakan ternak, dan sumber air. Yang ketiga, menggunakan pejantan unggul dan produktif. Yang keempat, kawin alam dengan rasio jantan betina 1:10. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Perbaikan genetik dilakukan dengan cara seleksi dan persilangan atau crossbreeding antara seekor induk dengan pejantan dari bangsa yang berbeda. Yang keempat ada pengendalian. Ternak yang baru lahir harus dicatat tetua, jantan dan betina, dan tipe kelahirannya. Identifikasi ternak berupa nomor tetap harus diberikan untuk setiap ternak. Cara yang umum dilakukan dengan memberikan nomor telinga atau tato.
Untuk menjamin kualitas bibit kambing dan domba yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Yang pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh pengawas bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada kepala dinas dan membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Yang kelima ada pengevaluasian. Keuntungan pertama dari persilangan adalah hibrid virgo atau heterosis, yaitu jika seekor induk dikawinkan dengan pejantan dari bangsa yang berbeda, turunannya akan lebih baik performanya untuk sifat-sifat tertentu. Keuntungan dari persilangan dilakukan yaitu yang pertama heterosis yang memungkinkan diperbolehkannya rataan produksi yang lebih baik dari tentuannya seperti pada bobot lahir, produksi susu induk, laju pertumbuhan, bobot daging. Yang kedua, memperbaiki sifat yang kurang dari salah satu bangsa. Yang ketiga, meningkatkan daya produksi seperti dalam pencapaian dewasa kelamin dan dewasa tubuh yang cepat. Tugas keempat yang berjudul PT Sierra Produce Tbk. PT Sierra Produce Tbk berdiri pada tanggal 6 September 1985 dan dia bergerak di bidang pemotongan ayam. Poin pertama yaitu adalah masukan. Yang pertama ada bahan baku, ayam hidup. Yang kedua, status kepegawaian yang terdiri dari dua, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, yang seluruhnya berjumlah 2.322. Yang ketiga ada informasi pasar, yang berdiri di Jalan Raya Parung kilometer 19, Desa Johan Mekar, Parung Bogor, Jawa Barat, yang buka pada pukul 8 sampai dengan 17. Alamat emailnya sirekproduce@sirekproduce.com. Yang keempat ada kebutuhan konsumen. PT Sierra Produce Tbk akan menghasilkan produk berupa karkas ayam utuh atau whole chicken karkas dalam bentuk segar atau fresh dan beku atau frozen. Potongan daging ayam atau panting, daging ayam tanpa tulang atau boneless, produk olahan lanjutan atau future process, dan produk samping atau by product. Yang kelima ada kebutuhan pemilik perusahaan. Perusahaan akan selalu membutuhkan benih ayam yang berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri yang berkualitas dan bobot daging yang besar. Keenam modal, ketujuh mesin, di mana timbangan, shackle of head conveyor, automatic stanner, pisau stainless steel, scalder, plucker, decanter, meja conveyor, sealing tank, meja detektor, rat trolley, cold straw rack. Poin kedua ada konversi. Yang pertama ada transportasi, mobil truk untuk mengangkut daging ayam yang sudah diolah, mobil pick up untuk mengangkut daging ayam yang mentah. Yang nomor dua ada prosedur, yaitu tetapkan modal awal usaha pemotongan ayam atau RPA. Yang kedua memilih jenis ayam. Yang ketiga menyiapkan mesin yang lengkap. Yang keempat menyediakan tempat pemotongan ayam. Yang kelima menyediakan tempat pembuangan limbah pemotongan ayam. Yang di bagian 3 ada teknologi, yaitu menggunakan teknologi modern. Bagian 4 ada sistem produksi. Bagian kelima ada proses produksi, yaitu ayam hidup diturunkan dari truk dan diistirahatkan, diperiksa antemortem dan ditimbang. Jika ayam sakit akan ditolak, jika tidak akan digantung pada shackle, dipingsankan dan disembelih, darah dikeluarkan, direbus dan bulu dicabut. Ayam yang berwarna merah akan dimusnahkan, jika tidak kaki shake akan dipotong, jeroan dikeluarkan, diperiksa post mortem, dicuci dan didinginkan. Bila karkas merah, empedu pecah dan patah sayap atau kaki akan dipisahkan. Jika tidak, dikemas dengan kemasan primer. Disimpan di siler akan menjadikan karkas segar. Dibekukan dengan blast, dikemas dengan kemasan sekunder. Disimpan pada cold storage, menjadikan karkas beku. Bagian ke-6 ada pengelolaan mesin. Yang ke-7 ada mentoring pegawai. Dan di bagian C ada keluaran, yaitu keluaran langsung. PT Sierra Produce Tbk akan mengeluarkan produk berupa karkas ayam utuh atau whole chicken karkas dalam bentuk fresh dan beku atau frozen, potongan daging ayam atau pating, daging ayam tanpa tulang atau boneless, produk olahan lanjutan atau future process, dan produk samping atau by product. Nah, terus ada jasa, yaitu pemotongan ayam. Yang keluaran tidak langsung ada upah atau gaji yang tidak tertera. Kemudian ada dampak lingkungan.
Pemotongan ayam yang berada di tengah pemukiman warga terkesan kurang memperhatikan pembuangan limbahnya, sehingga memunculkan kekhawatiran warga terhadap kesehatan lingkungan masyarakat pemukiman yang menyebabkan bau dan banyak yang lalat. Terus ada dampak sosial, dapat meningkatkan produktivitas daging kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan, memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk daging yang berkualitas dan siap masak. Kemudian ada sumber webnya. Sekian penjelasan saya mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Vidi. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.